Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Raja Pratama Muhammad Dimas Farizal Firdaus, NPP 340224 dari kelas A2. Izinkan saya untuk membahas kembali jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, mohon izin untuk soal yang nomor pertama tentang memahami ilmu politik. Yang jelaskan pengertian dari politik secara terminologis. Politik secara terminologis memiliki arti politik berasal dari kata polis, yang polis sendiri dalam bahasa Yunani memiliki arti sebuah negara atau kota. Kemudian diturunkan dari kata lain seperti politis yang memiliki arti warga negara, politikos yang memiliki arti warga negaraan atau civicis, dan politekne yang memiliki arti kemahiran politik, dan politike episteme yang memiliki ilmu politik. Kemudian politik menurut Aristoteles dan politik menurut Peter Markle memiliki arti dalam terminologis. Aristoteles menyebutkan politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Kondisi tersebut disebut sebagai eudaimonia, yaitu kondisi kebahagiaan dalam suatu fase yang seperti good life. Sedangkan menurut Peter Markle adalah politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sedangkan politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, maupun kekayaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga Peter Markle menjelaskan bahwa politik merupakan suatu bentuk yang paling baik dalam usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sedangkan politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian untuk selanjutnya, politik menurut saya sendiri adalah suatu proses atau praktik yang terkait dengan pengambilan keputusan, pengaturan kekuasaan, distribusi sumber daya, serta interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam suatu masyarakat. Politik melibatkan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan, pemerintahan, konflik kepentingan, dan dinamika sosial yang mempengaruhi cara sebuah masyarakat diatur dan dijalankan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perdebatan ideologi hingga implementasi kebijakan publik. Sehingga dengan kata lain, politik menurut saya pribadi memiliki arti yang sangat luas, mulai dari pemerintahan, pembentukan kebijakan, konflik kepentingan, dan dinamika sosial yang mempengaruhi cara sebuah masyarakat diatur dan dijalankan. Kemudian politik sebagai sebuah seni. Politik sebagai seni adalah politik memiliki arti politik menyediakan wadah untuk individu menyampaikan gagasan, pola pikir, dan lain-lain. Seni juga dapat sebagai media melenggangkan kekuasaan bagi penguasa yang menyampaikan sebuah pemikiran, kreativitas untuk mempengaruhi orang. Oleh karena itu, dari sini dapat memahami bahwa tidak ada keseragaman perilaku politik dari setiap orang terlibat dalam arena atau kehidupan politik. Misalnya perilaku politik berkarakter demokratis, otoriter, keras, lembut, atau santun, dan sebagainya. Kemudian dari pengertian politik sebagai seni itu dapat dilihat dalam konteks masa Yunani dan Romawi, yang mana tidak lagi seperti sekarang yang bentuk pusat perkembangan politik dengan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang melingkupinya, yaitu dengan adanya perkembangan ilmu politik berikut dengan teori-teori yang dikemukakan oleh ilmuwan politik. Hal itu tampaknya bagus untuk perkembangan dan khasanah keilmuan di bidang politik, yang mana dapat diteliti gejala politik atau fenomena politik melalui sebuah pendekatan yang ada pada ilmu politik. Dapat melalui pendekatan institusional, pendekatan behavioralisme, maupun pendekatan tradisional. Baik, menurut saya sendiri tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi.
Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warga negara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Sedangkan politik sendiri memiliki arti penting seperti tentang pemahaman tentang sistem pemerintahan. Politik membantu kita sebagai individu memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja di tingkat baik yang dari bawah seperti lokal, kemudian naik menjadi nasional, dan kemudian yang internasional. Ini mencakup struktur pemerintahan, proses pembuatan kebijakan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Selanjutnya, politik sendiri mengajarkan kita untuk belajar tentang partisipasi demokratis. Pengetahuan tentang politik tersebut dapat memberdayakan warga untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan memahami sistem politik dan kebijakan, orang dapat membuat keputusan yang informan saat memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan publik. Kemudian, dalam pemahaman konflik sendiri, politik dapat seringkali melibatkan konflik antara kepentingan yang berbeda. Dengan mempelajari politik, sehingga kita dapat memahami sumber konflik politik dan mencari cara untuk mencapai kompromi yang memuaskan berbagai pihak. Sehingga dengan kita mempelajari politik, kita tidak keliru atau salah dalam memahami sumber konflik politik. Kemudian selanjutnya, politik juga dapat mempromosikan keterlibatan sosial melalui organisasi, politik, advokasi, atau kegiatan lainnya. Individu dapat berkontribusi pada perubahan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Sehingga menurut saya pribadi sendiri, mempelajari ilmu politik dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi individu itu sendiri. Sesuai yang saya sebutkan tadi, politik dapat memberikan pemahaman kita tentang sistem pemerintahan, partisipasi demokratis, kemudian pemahaman tentang konflik sehingga kita tidak salah memilih arah, kemudian yang terakhir adalah keterlibatan sosial. Mungkin itu untuk jawaban saya untuk nomor yang kedua. Baik, selanjutnya untuk sejarah perkembangan politik. Politik sendiri sudah ada sejak pada zaman Yunani kuno maupun Romawi. Pada saat zaman Yunani kuno, politik sebagai pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Pada saat itu banyak sekali karya-karya dari filsuf seperti Plato maupun Aristoteles. Baik Plato maupun Aristoteles pada dasarnya menjadikan negara sebagai perspektif filosofis, dan pandangan mereka tentang pengetahuan merupakan sesuatu yang utuh. Untuk karya Plato sendiri seperti Politia atau Republik yang memiliki keadilan atau konstitusi sebagai jalan bagi individu untuk berhubungan dengan masyarakat. Setiap penguasa atau yang dikuasai memiliki hak politik. Sedangkan Aristoteles sendiri membahas tentang politika atau politik, itu memperhatikan unsur tujuan cita-cita negara melalui cara-cara politik. Untuk mencapainya, cara politik perlu menggunakan dasar keilmuan dalam kajian ilmu politik. Hal inilah yang membuat Aristoteles dikenal sebagai bapak ilmu politik. Sedangkan pada zaman Romawi, perhatian politik lebih tertuju kepada masalah hukum, implikasi pada dasar tata pelaksanaan politik melalui hukum dan konstitusi bagi negara-negara di dunia. Contoh implikasi pada saat itu seperti kekuasaan diktator raja di Romawi saat itu. Kemudian untuk pada abad berapa sendiri, politik mulai memiliki perkembangan. Politik mulai berkembang lebih pesat pada saat abad ke-19 dan 20. Ilmu politik dikembangkan secara luas dalam metodologi pengajaran, perkuliahan, berbagai media politik, dan lahirnya berbagai macam asosiasi konferensi politik pada saat abad ke-19 dan ke-20. Dan pada saat itu juga terdapat Montesquieu atau trias politik, seorang filsuf yang bernama Montesquieu yang memiliki sebuah gagasan trias politika, yaitu 3 pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Baik, selanjutnya pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan dalam ilmu politik sendiri dapat terbagi dalam
pendekatan itu yang pertama pendekatan tradisional, kemudian pendekatan behavioral, dan selanjutnya yang terakhir pendekatan post behavioral. Pendekatan tradisional sendiri memiliki pendekatan utama yang digunakan dalam pendekatan tradisional. Yang pertama pendekatan normatif. Untuk mengatakan ini berkaitan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma moral dalam politik. Fokusnya adalah pada pertanyaan tentang bagaimana politik harus beroperasi secara ideal dengan mempertimbangkan masalah keadilan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Kemudian pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bersifat deskriptif, fokusnya adalah pada analisis dan penjelasan tentang bagaimana politik sebenarnya berlangsung dalam praktiknya. Mencakup studi tentang struktur politik, proses pengambilan keputusan, perilaku politik, dan interaksi antar aktor politik. Kemudian yang terakhir pendekatan historis. Pendekatan ini menekankan pada analisis sejarah dan perkembangan politik dari waktu ke waktu. Ini mencakup studi tentang peristiwa politik masa lalu, perubahan institusi politik, dan serta pengaruh sejarah terhadap dinamika politik saat ini. Menurut pendapat saya sendiri, perkembangan teknologi informasi ini merupakan fenomena yang sangat penting dan berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Seperti dengan adanya perkembangan teknologi ini, teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Dengan adanya internet, media sosial, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, SMS, maupun yang lainnya, kita dapat terhubung dengan orang lain di seluruh belahan dunia yang lain dalam hitungan detik. Ini membuka peluang baru untuk pertukaran ide, kolaborasi, dan komunikasi antar budaya. Namun, dalam sisi lain, hal ini juga memiliki dampak negatif apabila kita tidak dapat menyerap budaya yang sesuai dengan ideologi kita, Pancasila, maka itu dapat membahayakan bagi kita karena budaya-budaya asing dan budaya barat itu akan mudah masuk ke negara kita Indonesia. Selanjutnya, teknologi informasi telah mengubah landscape pendidikan. Platform pembelajaran daring memungkinkan akses ke pengetahuan dan sumber daya pendidikan tanpa batasan geografis, sehingga dengan ini siswa maupun mahasiswa dapat mengakses ilmu yang seluas-luasnya tanpa batasan geografis. Ini juga memberikan fleksibilitas bagi siswa dan pelajar dewasa untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri, sehingga siswa ataupun mahasiswa tersebut dapat belajar sesuai dengan keinginan waktu mereka sendiri, sehingga tidak ada batasan bagi siswa maupun peserta didik untuk belajar. Kemudian dalam segi ketersediaan informasi, perkembangan teknologi informasi ini telah memperluas akses terhadap informasi. Seperti melalui internet, kita dapat dengan mudah mencari, mengakses, dan berbagai jenis informasi, mulai dari berita hingga sumber akademis. Namun dalam hal ini kita juga memiliki tantangan negatif, seperti tentang validitas berita atau informasi tersebut dan kebenaran informasi tersebut, sehingga kita harus pintar, pandai-pandai memilih apakah informasi tersebut merupakan informasi yang benar atau informasi tersebut adalah informasi yang hoax, jadi yang tidak untuk kita sebarluaskan. Sehingga dalam arti kata lain, kemajuan teknologi informasi ini seperti pisau yang memiliki dua mata. Kemajuan teknologi ini memiliki dampak, di satu sisi memiliki dampak positif bagi manusia itu sendiri, sedangkan di sisi lain kemajuan teknologi informasi ini memiliki dampak buruk bagi manusia itu sendiri apabila tidak pandai atau salah dalam menggunakan teknologi informasi tersebut dan tidak menyaring kembali apa saja yang diterima dari teknologi informasi tersebut. Sehingga kemajuan teknologi informasi ini memiliki sisi negatif dan positif sendiri dalam kehidupan sehari-hari menurut saya.